balik lagi di podcast Himae. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Departemen PKM. Boleh silakan diperkenalkan satu persatu. Oke. Halo guys, perkenalkan nama gue Insan Kamilah. Gue di sini sebagai Ketua Departemen PKM periode 2020-2021. Nah, kebetulan gue dari kelas IA 11. Oke, silakan Laras. Hai Kak Insan. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Laras Agustianis. Gue sebagai anggota dari Departemen PKM periode 2020-2021. Sebenarnya aturan di sini yang di podcast ketua sama wakil ya, tapi karena wakilnya berhalangan, jadi izinkan aku untuk menggantikan wakilnya dulu. Kayak aku dari kelas IAB 11. Wih, mantap. Welcome Kak Laras. Oke deh, kita sekarang gue mau nanya nih. Coba dong deskripsiin Departemen PKM itu menurut Ketua Departemen PKM-nya langsung. Silahkan. Oke, menurut gue sih ya, Departemen PKM itu sesuai dengan namanya, pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa, di mana proker-proker yang dibikin itu ya benar-benar ditujukan untuk mahasiswa internal kampus gitu. Seperti kayak sharing motivation, talk show, Skripsipedia, tutus, dan yang lain sebagainya macamnya. Itu kan semua target pesertanya kan dari mahasiswa tampil itu sendiri. Jadi kayak Departemen PKM ada, itu ya emang untuk mahasiswa kayak gitu. Ya, menarik juga ya ternyata tentang Departemen PKM ini. Harus diobrolin lebih lanjut nih kayaknya tentang Departemen PKM. Oke, sekarang mau nanya dong ke Laras, seberapa pengaruh sih organisasi bagi Laras itu sendiri, bagi anggota khususnya? Kalau menurut gue, peran anggota di dalam suatu organisasi itu penting, sama pentingnya kayak peran wakil sama ketua ya di dalam suatu organisasi. Karena event organisasi yang besar kayak negara gitu kan, pasti ada presiden sama wakil, pasti ada anggota dari negara tersebut kan. Sampai yang terkecil kayak di sekitar kita nih di lingkungan rumah kayak Karang Taruna gitu. Dari ketua, wakil pasti selalu ada anggotanya gitu. Jadi sama aja. Anggota itu ibaratnya kalau dalam tubuh manusia itu kaki sama tangannya kan. Kalau misalnya si ketua sama wakil itu kepalanya. Jadi kalau misalnya si kepala, wakil sama ketua itu memberikan perintah, pasti selalu dijalankan sama kaki sama tangannya. Tentunya dengan bekerja sama ya, berkesinambungan gitu, bersinergi buat mencapai tujuan gitu. Sama kayak di organisasi, kita perlu bareng-bareng, perlu kerjasama antar tim biar tujuan yang mau kita capai itu dapat tergapai bareng-bareng. Betul, gue pengen nambahin sedikit sih, ini organisasi gitu, tanpa anggota itu nothing. Karena buat apa ada ketua dan wakil gitu, tanpa anggota ya nggak bisa apa-apa juga gitu. Dan sebaliknya, organisasi cuma ada anggota yang nggak bakal tahu nih arah tujuannya kemana gitu. Jadi kayak kita tuh simbiosis mutualisme untuk mencapai tujuan tertentu kayak gitu. Oke deh. Kalau gue mau nanya nih sekarang, kalau seberapa pengaruh sih organisasi bagi kalian berdua? Apakah memberikan dampak negatif kah atau positif kah? Itu. Oke, siapa nih? Boleh Insan dulu kali ya. Oke, sebenarnya sesuatu hal ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya itu sumpah banyak banget. Gue kan dari SMA emang kayak orangnya nggak mau nih ikut apapun, kalau gue bisa ikut ya gue ikut gitu kan. Organisasi kayak pertama ngelatih percaya diri kita gitu, kayak terus public speaking, berpikir kritis, kerjasama benar-benar dilatih di organisasi kayak gitu kan. Nggak di luar organisasi belum tentu kita dapat kayak gitu kan, public speaking dan yang lain sebagainya tuh kayaknya kalau gua kuliah doang gitu kurang lah menurut gua gitu sih. Oke, kalau dari Laras gimana nih? Kalau dari gue sendiri, khususnya bagi kepribadian gue sendiri gitu ya, karena gue ngerasa kalau di lingkungan gitu, di real life-nya kita nih, kalau misalnya kita ikut organisasi tuh, kita tahu nih orang-orang yang, oh dia kayaknya ikut organisasi nih, terus dari kepribadian aja udah keciri gitu, yang bisa bersosialisasi, dia bisa ngomong di depan umum, terus dia nggak malu buat apa ya, berinteraksi sama orang yang belum kenal gitu, kayak orang humble gitu, karena udah, apalagi kalau saat apa ya, dalam kita punya masalah misalnya gitu,
pasti kayak gue tahu nih problem solvingnya gimana gitu kan, gitu. Karena banyak sih pokoknya ikut organisasi tuh enak. Bisa curhat juga gitu ya sama teman-teman. Ya benar. Lu bisa dapet teman yang sebelumnya nggak deket gitu. Kadang benar. lebih dekat di organisasi daripada teman di kelas. Nah, itu kan nggak tahu juga, kita bisa dapat teman baru yang lebih akrab daripada di kelas kan. Siapa tahu. Soalnya banyak yang kayak gitulah, maksudnya di kelasnya ada temen tapi nggak seakrab yang di organisasi itu ada. Belum tentu nih gue sama Algi sama Laras, kalau gue nggak ikut hima, gue kenal sama kalian tuh belum tentu. Iya betul banget. Iya benar. Betul banget sumpah. Soalnya gimana ya, organisasi itu ya banyak lah keuntungannya yang bisa didapetin selain koneksi, pertemanan, terus ya masih banyak hal lainnya lah yang nggak didapetin di luar organisasi. Iya benar banget. Betul. Oke, sekarang gue mau nanya nih, kalau kalian memanage waktu antara organisasi, keluarga, sama itu gimana sih caranya? Sama pelajaran Kak, sama apa? Gimana coba menurut Insan sama Laras? Dari Insan dulu mungkin ya. Kalau menurut gue sih caranya sebenarnya gimana ya, gampang-gampang susah, tergantung diri kita sendiri. Kalau gue pribadi ada tips dari gue ya. Dulu tuh sekarang sih gue tuh selalu nyatet nih kegiatan gue apa aja, tugas gue apa aja, when gue kosong gitu kan, nggak ada misalkan hari Senin Selasa gue full gitu, terus malamnya nih gue kosong, gue ngerjain tugas, gue belajar kayak gitu sih. Jadi antara organisasi dan pelajaran kampus bisa imbang. Cuma kalau buat keluarga ya, kalau waktunya libur ya kita sama keluarga gitu, apalagi kan sekarang di rumah aja kan, jadi lebih banyak sih waktu buat keluarga. Libur mulu kali ya, di rumah. Bahan mulu Bapak. Kalau Laras gimana nih, kalau Laras? Apakah ada cara yang berbeda atau gimana? Kalau gue juga sama sih, mirip-mirip kayak Insan. Kalau ngebagi waktu antara organisasi sama kuliah, buat sekarang sih kayak nggak terlalu susah banget ya, karena kan kuliah juga online gitu kan, terus sekarang organisasi juga kita paling rapat atau diskusi juga online, jadi kayak nggak susah yang manage waktu banget sih. Kayak ya udah, organisasi ada porsinya, buat kuliah sama belajar juga ada porsinya, jadi tergantung dari diri sendiri aja. Pokoknya intinya jangan males gitu. Udah sih gitu aja. Gue mau nambahin sih, lu bener-bener harus bisa tentuin prioritas gitu. Iya betul. Prioritas. Bener banget sih, bener banget. Kalau nggak kayak gitu, soalnya kayak ini ada misalkan ada kuliah, ini di sisi lain ada misalkan rapat atau apa kayak gitu loh. Maksudnya banyak waktu yang bentrok gitu kalau kita nggak prioritasin gitu. Jadi lu harus tahu posisi lu saat nempatin sesuatu gitu yang paling utama gitu kan. Jadi kalau udah tahu ada yang utama, pasti ke bawahnya jadi prioritas gue utama ini, yang kedua ini, ketiga ini gitu. Iya sih, benar. Oke nih, kalau ngomongin tentang saham nih, kita sekarang ngomongin tentang saham. By the way, kalian udah punya akun saham belum sih dari masing-masing dari kalian? Kalau gue sih kebetulan udah. Gimana? Iya, gue juga udah punya. Udah. Kalau Insan? Ya udah. Udah. Di mantap, udah punya akun saham. Hebat. Udah punya akun saham doang atau sambil invest juga nih ngomong-ngomong? Ya sambil nyicil invest lah. Iya. Ya walaupun nggak segede itu ya. Walaupun dikit-dikit nggak apa-apa lah. Yang penting kan udah mulai. Yang penting kan mulai aja. Iya benar. Mulai aja dulu. Nah betul. Ya, yang penting berani dulu. Walaupun investasi cuma satu lot, tapi kalau konsisten, lama-lama kan jadi banyak. Nggak cuman segitu-segitu aja. Iya betul. Kalau kan udah punya akun saham, kira-kira dari kalian ada nggak tips buat berinvestasi bagi kaula muda atau mahasiswa yang masih baru-baru terjun di dunia saham, investasi saham seperti itu? Dulu kali ya. Oh iya, boleh dari Laras. Kalau dari gue, kalau tips buat berinvestasi saham yang di awal banget atau pemula itu, intinya pertama berani dulu ya, berani. Terus yang kedua nyari tahu kayak saham itu apa, terus risikonya apa yang kita dapetin gitu kan.
yang paling penting kan sekarang sosial media udah banyak di mana-mana ya tentang yang belajar saham gitu. Platform banyak banget yang udah nyediain sekarang kayak wah ini nih di akun-akun ini pasti ada gitu. Jadi kalau menurut gue tips yang paling untuk yang investasi saham itu berani sama nyari tahu. Nah kalau udah punya dua itu langsung terjun di investasinya gitu. Mantap. Kalau dari Insan gimana nih kalau dari Insan? Kalau dari gue sih setuju sama Lara, lu harus cari tahu dulu gitu loh. Lu mau melangkah kemana nih? Lu bakal naruh duit lu kemana? Jadi lu harus tahu gitu. Jangan lu mau masuk ke dalam rumah tapi lu nggak tahu itu rumah siapa, isinya ada apa. Jangan sampai lu terjebak dalam grup itu loh gitu. Terus yang kedua, ya siapin dananya, jangan dana darurat ya, pakai dana dingin gitu ya, dana yang kita nggak perluin. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalkan ada loss sekalipun, nggak terlalu berkepikiran, apalagi kita kayak mahasiswa dia takutnya kena mental baru turun gitu kan banyak nih investor baru ya angkatan corona gitu, terus kayak loss gitu 50% langsung kayak cuap-cuap. Jadi kayak saham tuh inilah saham itu loh, padahal dia nggak tahu ilmunya kayak gimana. Jadi padahal punya trauma dengan saham ya jatuhnya. Jadi stigma negatif kan ke masyarakat. Iya benar. Gara-gara padahal kan sebenarnya kalau kita bisa untuk memanagenya kan sebenarnya saham itu bisa untungnya lumayan kan. Tapi karena kita nggak tahu ilmunya, dan kita taunya ilmu sok tahu, gitu kan. Jadinya cut loss. Banyak ini ilmu influencer gitu loh kan kemarin. Benar-benar. Oh iya. Jadi sekarang waktu pas kemarin ada tuh beberapa influencer. Banyak orang yang cuma ikut-ikutan doang kan, kayak ngeliat ini si influencer ini promosiin jadi pengen. Dia padahal belum tahu ilmunya, belum tahu seluk-beluknya, tapi gara-gara ke-influence sama influencer itu jadi ikut-ikutan dan malah hasilnya wah gitu. Iya, negatif. Belum tentu influencer itu kayak paham nih kenapa naiknya gitu. Terus punya sertifikasi atau enggak, dia berkenan enggak buat ngasih rekomendasi kan, kita kayak kita sebagai investor muda harus cerdas dimilih dan belajar. Apalagi kan tadi Laras bilang banyak banget pihak-pihak yang udah ngasih literasi gitu, ilmu gratis istilahnya, banyak webinar banget kan sekarang tentang saham dan lain sebagainya. Jadi pinter-pinter lah buat kita dalam investasi. Iya, bener banget sih. Ya, itu sih tipsnya bagus banget. Ya, paling kita harus memperdalam ilmu dulu lah kalau misalkan kita mau terjun di saham. Jangan main asal kayak ngikut temen atau apa, karena itu nggak bagus sih sebenarnya, nggak rekomendasi juga. Gitu ini sih poin plus buat Tamrin, kan kita spesialisasi analisa tentunya udah belajar tentang analisa dan sebagainya, macamnya kayak itu bisa menjadi pegangan buat kita sih. Iya, benar banget. Oke deh, kita lanjut. Kan denger nih Insan juga ikut organisasi ya di luar Hima. Apakah Insan itu capek atau enggak sih ngejalaninnya dua organisasi itu? Atau have fun aja? Sebenarnya ada dua sisi. Kalau dibilang capek ya ketika semua proper numpuk gitu, terus tugas tentu capek. Cuma ya gimana ya, itu kan udah apa sih keputusan yang kita ambil. Dalam keputusan itu kan ada risikonya, capek ya pasti. Tapi gue happy banget sih karena bisa dapat ilmu lebih, terus teman-teman dari seluruh Indonesia, terus kayak gue bisa moderatorin seminar dari Islam dan sebagainya macamnya, kayak bersyukur sih sama diri gue sendiri gitu. Kalau boleh dengar itu apa sih organisasi itu yang diikutin di luar Hima itu apa? Kalau boleh tahu. Kalau Asosiasi KSPMS seluruh Indonesia. Jadi itu tuh kayak organisasi yang mewadahi para KSPM seluruh Indonesia gitu. Jadi kayak masih sejalan kan sama Hima, masih sama sejurusan, jadi fun. Wih, mantap. Mantap banget deh, mantap. Bu Ketua, mantap. udah ketua departemen, ikut organisasi di luar Hima. Sibuk sekali ya. Banyak yang lebih gitu. Kadang gue mikir, kita kan di dalam kampus nih, gue belajar saham, gue belajar ini.
pasti gue bisa lah. Terus pas gue keluar gitu, oh ternyata gue nggak ada apa-apanya dibanding yang lain, bener-bener kayak gitu. Kok gue ngerasa diri gue kurang gitu loh. Jadi bisa menjadi koreksi diri sendiri sih buat ningkatin skill lagi gitu di pasar modal. Kan kita suka mikir gitu loh, oh gue analis efek, di luar nggak ada nih. Jangan salah ibu bapak sekalian, di luar tuh banyak banget KSPM yang anak-anaknya ilmunya udah luar biasa, jadi kayak kita harus saing dengan mereka dan diri sendiri. Bener banget. Kita tuh masih gitulah, masih banyak yang di atas kita lah. Harus lebih belajar lagi sih sebenarnya kita. Jangan sombong intinya. Iya, betul. Karena kalau di atasnya orang yang jago masih ada yang lebih jago lagi. Di atas langit masih ada langit. Betul banget. Oke nih, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau apa sih harapan kalian di tahun depan buat Hima Analis Efek, sama khususnya buat Departemen PKM? Dari masing-masing ya, dari Insan sama Laras. Silahkan, Insan dulu mungkin. Oke, kalau dari gua ya berharap Hima Analis Efek pengurusnya makin kompak pasti ya. Terus makin maju, prokernya makin berkembang, terus makin dikenal banyak KSPM yang lain, bisa makin berkembang lah gitu, bisa kayak gitulah pokoknya. Aku bangga jadi Hima. Mantap. Kalau dari Laras gimana? Kalau dari gue harapannya untuk HIM AE tahun depan sampai ke depannya tahun-tahun berikutnya itu semoga dari HIM AE khususnya dari Departemen PKM itu bisa menghasilkan bibit-bibit investor muda gitu, orang-orang yang bisa berkontribusi langsung di pasar modal gitu, orang-orang yang bisa berguna buat negara ini gitu kan, untuk memajukan pasar modal Indonesia. Jadi semoga dari kampus kita, dari HIM AE khususnya dari Departemen PKM, orang-orang yang berpendidikan gitu bisa bisa memajukan bangsa ini gitu melalui pasar modal gitu. Semangat. Mantap. Maju terus Departemen PKM, maju terus Hima Analis Efek. Maju terus pasar modal Indonesia. Maju terus pasar modal Indonesia. Gila. Keren sih. Oke, kira-kira cukup sekian perbincangan dari kami. Bye-bye guys. See you di podcast selanjutnya. Ditunggu di podcast selanjutnya ya. Siap.